Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan mengenai latihan literasi asam basa. Oke. Latihan soal nomor 46. Pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, senyawa asam Ha dalam wujud gas mempunyai massa jenis gas 5,11 gram per liter. Sebanyak 0,5 gram asam tersebut larut dalam 100 ml air hingga membentuk larutan Ha. Jika diketahui nilai pH larutannya adalah 3,5, nilai Ka larutan Ha sebesar. Kita mengetahui bahwa untuk perumusan konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka kali konsentrasi Ha. Yang mana untuk konsentrasi H+ itu sendiri dapat diketahui dari nilai pH larutannya adalah 3,5, maka konsentrasi H+-nya yaitu 10⁻³ - 3,5. Untuk nilai Ka-nya ditanyakan dalam soal. Kemudian untuk konsentrasi Ha ini kita cari terlebih dahulu karena dalam soal hanya diberikan suhu, tekanan, kemudian massa jenis gasnya, dan massa dari asam tersebut. Kita gunakan persamaan dari gas ideal karena di sini tekanannya 1 atm. Maka PV sama dengan nRT. N itu mol adalah massa per mR. Maka PV sama dengan massa per mR kali RT. Jadi mR-nya adalah massa per PV RT sama dengan karena massa per volume adalah massa jenis, maka bisa dirubah menjadi rho per P kali RT. Jadi untuk nilai mR-nya kita masukkan nilai rho-nya 5,11 gram per liter. Kemudian dari liter kita ganti ke cm kubik karena nanti untuk R-nya tetapan dari gasnya tersebut kita gunakan 82,06 cm kubik atm per mol K. Kemudian per 1 atm karena dalam soal tekanannya 1 atm dikalikan dengan 298,15 K karena di sini suhu yang diketahui ada derajat Celcius, sedangkan untuk R-nya sendiri itu memiliki satuan Kelvin, maka suhunya juga diganti dengan Kelvin. Maka 25 ditambahkan 273,15, 298,15 Kelvin. Jadi mR-nya 125 gram per mol. Nah, jadi kita masukkan nilai-nilainya. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka. Nah, konsentrasi ini kan mol per volume. Nah, mol itu sendiri massa per mR, maka untuk konsentrasi Ha-nya yaitu massa Ha per mR Ha dikali volume air. Kita masukkan nilainya. Untuk konsentrasi H+ 10⁻³ - 3,5 sama dengan akar dari Ka yang nanti ditemukan, kemudian dikali dengan 0,5 gram. Massa Ha-nya dibagi 125 gram per mol. Kemudian dikali 0,1 liter karena di sini 100 ml air atau 0,1 liter. Maka didapatkanlah 10⁻⁷, karena ini akarnya dihilangkan maka bagian sini dikuadratkan. 10⁻⁷ sama dengan Ka dikali 1/25 molar. Maka untuk nilai Ka-nya itu sendiri yaitu 2,5 dikali 10⁻⁻⁶. Latihan soal nomor 47. Di antara garam berikut yang mengalami hidrolisis parsial dan dapat memerahkan lakmus biru. Jadi
ketika ada suatu senyawa yang dapat memerahkan kertas lakmus biru, maka larutan tersebut bersifat asam. Nah, di sini berarti mencari garam asam. Nah, yang mana untuk NH4Cl yaitu jenis senyawa anorganik yang berupa kristal putih yang mudah larut dalam air. Maka jawabannya yang A, NH4Cl. Latihan soal nomor 48. Ini diberikan suatu tabel yang mana terdapat kolom larutan, pH awalnya, dan pH setelah penambahan basa. Nah, maka larutan penyangga ditunjukkan oleh larutan yang mana? Seperti itu ya. Nah, kita ketahui bahwa larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya, atau sebaliknya. Nah, sedangkan terjadi perubahan pH yang sangat kecil ketika ditambahkan asam kuat atau basa kuat dalam jumlah sedikit maupun sedang. Nah, maka di sini kita bisa melihat ya, mengoreksi mana pH yang ketika ditambahkan basa itu tidak jauh berbeda dari pH awalnya. Maka di sini untuk larutan P 6 ke 11,4 cukup jauh, sangat jauh bahkan. Kemudian untuk Q pH awalnya 7,5 menjadi 7,51. Nah, ini perubahannya sedikit sekali, maka bisa dipastikan bahwa larutan Q adalah larutan penyangga. Maka Q termasuk. Untuk P tidak termasuk. Kemudian untuk R, larutan R8 pH awalnya, kemudian pH akhir setelah penambahan basanya 9,67. Nah, ini cukup besar perubahannya, maka R ini bukan larutan penyangga. Kemudian untuk S 9,5 pH awalnya dan pH air setelah penambahan basa sebesar 11,5. Nah, ini cukup jauh juga penambahan range pH-nya. Kemudian untuk larutan T 10,5 pH awalnya dan pH akhirnya setelah penambahan basa 10,52. Nah, ini bisa dipastikan bahwa untuk larutan T juga larutan penyangga. Maka jawabannya adalah yang D, larutan Q dan T. Latihan soal nomor 49. Yang pertama, pH sebelum penambahan NaOH sebesar 3, pH setelah penambahan NaOH sebesar 9, produk terhidrolisis menghasilkan H+, konsentrasi ion Na+, dalam campuran sebesar 0,1 molar. Nah, Raisa mencampurkan 100 ml larutan CH3COOH 0,2 molar dengan Ka-nya sama dengan 10⁻⁻5 dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi yang terjadi ditunjukkan oleh angka. Nah, ini kita selidiki terlebih dahulu untuk yang nomor 1, pH sebelum penambahan NaOH sebesar 3. Coba kita cek ya. Yang mana kita mengetahui konsentrasi H+ itu sama dengan akar dari Ka kali MCH3COOH. Kita masukkan nilainya akar dari Ka-nya 10⁻⁻5, kemudian dikalikan 0,2. Didapatkanlah akar 2 dikali 10⁻⁻3 molar. Maka ketika diketahui konsentrasi H+-nya akar 2 kali 10⁻⁻3 molar, untuk pH-nya sebelum penambahan NaOH adalah 3 minus log akar 2. Kemudian berarti yang nomor 1 ini salah ya. Kemudian kita cek yang bagian nomor 2. pH setelah penambahan NaOH sebesar 9. Nah, coba kita cek lagi. CH3COH plus NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Mula-mulanya di sini 100 ml dikali 0,2 molar sama dengan 0,02 mol. Kemudian NaOH-nya mula-mulanya 100 ml dikalikan 0,2 molar, maka 0,02 mol.
maka yang bereaksi 0,02 mol untuk CH3COH, kemudian 0,02 mol untuk NaOH, menghasilkan CH3CONA sebesar 0,02 mol dan H2O sebesar 0,02 mol. Maka sisanya yaitu CH3CONA dan juga H2O sebesar 0,02 mol. Maka kita bisa mengetahui konsentrasi dari CH3CONA yaitu mol yang terbentuk dibagi dengan volume total. Maka 0,02 mol per 0,2 liter ini didapatkan dari 100 ml ditambah dengan 100 ml dari CH3COOH dan juga NaOH. Maka hasilnya adalah 0,1 molar. Kemudian untuk konsentrasi OH- itu sendiri yaitu akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi CH3COO- karena ini kan CH3CONA itu CH3CO- plus Na+. Nah, maka konsentrasi dari CH3CO- ini yaitu sama 0,1, kemudian Kw-nya 10⁻⁻14, untuk Ka-nya 10⁻⁻5, maka didapatkanlah untuk konsentrasi OH- sebesar 10⁻⁻5 molar. Jadi pOH-nya yaitu sebesar 5 dan pH-nya sebesar 9. Maka untuk pernyataan nomor 2 ini benar. Nah, kemudian produk terhidrolisis menghasilkan H+. Nah, ini yang dihasilkan yaitu Na+. Nah, yang keempat, konsentrasi ion Na+ dalam campuran sebesar 0,1 molar. Nah, ini benar ya, karena kan konsentrasi CH3CONA sebesar 0,1 molar, maka ketika CH3COO- plus Na+, maka konsentrasinya sama, karena kan memiliki koefisien sebesar 1. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D, 2, dan 4. Latihan soal nomor 50. Data percobaan titrasi antara NaOH dan H2SO4 0,35 molar. Maka konsentrasi NaOH yang digunakan sebesar berapa? Nah, ini karena ada kata titrasi, maka kita gunakan persamaan dari mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa, yaitu VH2SO4 kali MH2SO4 dikali N sama dengan VNaOH kali MnAOH kali N. Atau kita masukkan nilainya untuk VH2SO4 di sini kita rata-rata, maka hasilnya 20 ml. Kemudian dikalikan molaritas dari H2SO4 sebesar 0,35 molar. N-nya karena H2SO4 memiliki 2 ion H+, maka N-nya 2. Kemudian untuk volume NaOH-nya ini rata-rata sebesar 20 ml dikalikan molaritas dari NaOH itu yang ditanyakan di sini konsentrasi NaOH atau MnAOH. Kemudian N yaitu di sini NaOH memiliki 1 ion OH-, maka molaritas dari NaOH itu sama dengan 0,70 molar. Oke, terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, bisa dicantumkan pada kolom komentar atau bisa mengirimkan email pada lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.